Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erlina Wulandari SPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Sumaryanto MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Kampus Expo SMA Muhammadiyah 3 Surabaya periode 2026. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami selaku MC mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Kampus Expo 2026. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama kita mulai dengan pembukaan. Yang kedua, sambutan waka kesiswaan. Sambutan Ketua Pelaksana. Materi pembekalan kuliah jalur SNBP. Materi beasiswa KIPK. Mohon maaf, yang kelima materi pembekalan kuliah jalur SNBT. Materi beasiswa KIPK. Materi beasiswa unggulan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sumaryanto MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Kepada Pak Sumar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya banggakan alumni SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, termasuk panitia dan yang hadir di acara Kampus Expo SMA Muhammadiyah 3 ini tahun 2026. Anak-anak kelas 12 yang saya banggakan semuanya, yang tinggal menghitung hari, itu adalah lagunya yang pernah dinyanyikan oleh Krisdayanti. Ya, pasti ada yang tahu lagunya, liriknya. Ya, menghitung hari. Menghitung hari dalam artian kalian yang pertama akan menuju ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga kalian. Ya, yang pertama. Jadi tinggal beberapa hari lagi kalian akan lulus selesai di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Yang kedua, kalian juga akan berada di jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, kakak-kakak alumni tahun kemarin ini yang datang hari ini, yang bersemai dengan kalian semuanya, ini sudah tingkatannya mahasiswa. Nah, bukan siswa lagi, tapi mahasiswa. Nah, kalau di drama Cina itu tingkatannya dewa langit yang keberapa, seperti itu. Tepuk tangan semuanya untuk kakak-kakak alumni. Nah, itu. Nah. Yang ketiga, kalian akan ketemu atau berjumpa dengan badai yang tidak bisa dihindari. Ya, badai yang tidak bisa dihindari. Entah itu sifatnya enak, menyenangkan, entah itu kalau badai itu enggak enak ya rasanya ya, tapi kalau dinikmati kalian bisa mempunyai ilmu nahkoda yang sangat baik, kalian akan bisa mengarunginya. Ya, walaupun
samudranya samudra yang gak karu-karuan, entah itu samudra Hindia, entah itu samudra Atlantik. Insya Allah kamu bisa dengan bekal diantaranya yang disampaikan oleh kakak-kakak kelas kalian nanti. Ya, kakak-kakak kelas kalian nanti ini sudah punya pengalaman kurang lebih 1 tahun sudah. Ya, jadi mereka, oh ngini tah. Ketika jumpa Pak Sumar di sekolah, ketika mereka beberapa hari ke sekolah, gimana? Kuliah itu ya apa? Banyak tugas Pak. Kuliah itu ya apa? Tergantung dosennya Pak. Kuliah itu ya apa? Enak Pak. Nah, seperti itu. Bahkan Mas Hisam pun itu saya tanya, tugasnya bagaimana Sam? Teknik sipil. Biasa Pak. Berarti dia hebat bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya tanya Kak Sarfanya, gimana Pak kuliah Pak? Ya sulit Pak. Nah, ini berarti salah satu mahasiswa yang belum istilahnya masih terus harus belajar, nah, seperti itu. Nah, tetapi ilmunya yang didapat selama ini akan disampaikan hari ini. Oleh karena itu kita doakan semuanya untuk kelas 12 ini bisa masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang kalian cita-citakan. Dan yang untuk ke dunia kerja, insya Allah ada ya juga ya. Nah, untuk yang ke dunia kerja, insya Allah kalian siap, ada beberapa alumni yang datang juga yang langsung kerja. Kemarin saya juga tanya-tanya ke anak-anak, gimana kamu ngelanjutin kemana? Saya akan melanjutkan kerja dulu Pak. Nah, nanti kalau sudah ada uang terkumpul, saya akan kuliah. Hebat ya seperti itu. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Baik, panjang lebar Pak Sumar mewakili kepala sekolah, mewakili sekolah SMA Uda 3. Semoga acara Kampex ini berjalan lancar, ilmunya bermanfaat kepada adik kelas 12 dan sukses selalu untuk panitia, untuk kakak-kakak kelasnya, kakak-kakak alumni untuk lebih sukses di kampusnya. Mudah-mudahan yang IP-nya masih belum tercapai bisa melebihi targetnya. Yang belum punya cowok atau cewek segera. Terus apa lagi? Nah, ini. Ah, udah itu aja. Yang penting semuanya sukses. Mungkin itu yang bisa Pak Sumar sampaikan. Terima kasih. Fastabiqul khairat, nul wal kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Nabila Zarfa Nurrahman selaku Ketua Pelaksana Kampus Expo 2026. Kepada Nabila Zarfa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erlina Wulandari SPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, Bapak Sumaryanto MPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, teman-teman alumni angkatan 2025 dan teman-teman kelas 12 yang sedang ada di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara Kampus Expo 2026. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan Kampex 2026 ini. Panitia, teman-teman panitia angkatan 2025 yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mempersiapkan Kampus Expo 2026 ini. Saya berharap kegiatan Kampus Expo ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kelas 12 dan saya dan panitia memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara Kampex ini.
Mungkin cukup dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Aku mau tanya kabar-kabar dulu dong sama teman-teman kelas 12. Kabarnya gimana nih? Baik, gimana persiapan kelas 12-nya ini? Mau masuk perkuliahan gimana persiapannya? Susah nggak? Sekarang lagi ngapain sekarang? Uprak, susah upraknya. Dikasih uprak apa sama sekolah? Oh film, loh kok film? Kenapa? Oh iya, emang kita dulu ada film Kak Adi? Oh iya. Nah, kenalin dulu ya, aku Dara Avisena dan di sebelah aku ada Kak. Muhammad Adi Firmansyah. Nah, kami berdua akan menemani kalian selama acara Kampus Expo 2026 berlangsung. Lanjut ke materi, aku punya tebak-tebakan nih teman-teman. Di Kampus Expo kali ini kita itu ditemani sama maskot yang lucu banget. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama maskot kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Nanti yang bisa jawab bakal dapat sesuatu. Ya, kita punya hadiah nih buat kalian nih. Iya. Mungkin kita kasih clue dikit kali ya Kak Adi ya? Boleh. Kalau kalian udah follow Instagram kita, kalian bisa lihat siapa nama maskot kita. Ayo, cepet. Follow dong. Cepet. Let's go. Masa kemarin disuruh follow nggak dilihat IG-nya? Iya, Ayo coba harusnya udah sini, follow semua dong. maju. Namanya siapa? Ayo. Sini. Kenalin dulu ya, namanya siapa, dari kelas mana, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Fajar Rahmadian Syaputra dari kelas 12-4. Nah, untuk nama maskot dari Kampex 2026 ini namanya adalah Pezi. Oke, bener ya teman-teman. Tepuk tangan dong buat temennya. Bentar. Tak kasih sesuatu. Kamu lapar nggak? Lapar. Oh iya, ini cuman buat nyemil aja sih. Ya. Yang penting dapat ya. Ini ya, yang penting dapat ya. Oke. Nah, kan kalian tahu nih namanya Pezi. Coba di banner ini yang Pezi itu yang mana sih? Oh, itu apa itu? Itu Hewan apa itu? Hewan apa? Hah, apa? Ulat sagu dah, apa ini? Tenang. Tenang ya, tenang. Nah, dari tadi kan kita cuman ngomongin maskot. Nah, aku mau tanya nih buat teman-teman kelas 12. Kira-kira punya kampus impian nggak di sini? Coba sih, tak tanyain Coba, satu-satu iya, kita dulu tanya ya satu-satu sih Kak. kali ya? Iya. Boleh, Aku mau boleh. tanya yang cowok aja, Kak Adi tanya yang cewek ya. Oke, aman. Mau nunjuk siapa ya ini aku ya? Siapa ya? Kepo aku. Halo guys. Aku mau tanya dong. Di sini kan tak lihat topik wajah-wajah yang 12 ya? yang pengen banget ke kampus impian ini. Siapa ya ini ya enaknya ya? Kampusnya apa? Siapa Aku ya? boleh tahu dong, Oh apa? ya wes ini yang paling depan ini. Siapa ini namanya? Aku Coba kenalin pengennya dulu. Terus pengen ke Kenalin kampus dulu dong. mana? Ke jurusan apa? Oh, dan Coba. kelas ya. Oke, siap. Kak Adi dulu aja. Dengerin teman-teman. Perkenalkan, nama saya Talita Dinda Salsabila. Saya dari kelas 12-4. Untuk univ impian saya di Airlangga dan pengen masuk Fakultas Kedokteran. Minta doanya ya semua. Keren banget. Tangan dong. Satu lagi Kak Adi, satu lagi. Ayo boleh, coba boleh. kita tanyain dulu ya. Nama, univ impian sama jurusannya apa, oke? Perkenalkan, nama saya Maulana Gali Pramudia. Untuk univ impian saya ada di ITS, buat prodinya saya mau sains aktuaria. Keren. Ternyata banyak banget ya yang minat di UNER, yang minat di ITS, wis pasti itu banyak banget ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, hari ini tuh nggak cuman 2 univ yang tadi disebutin ya, kita juga bakalan punya univ yang banyak banget. Jadi kalian udah punya bekal nih nanti buat ke kuliah, gimana sih cara masuknya, gimana sih biar kita itu bisa giat di kuliah kayak gitu.
Oke, benar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pembekalan kuliah jalur SNBP yang akan disampaikan oleh Halimatus Sadiah. Kepada Kak Diah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo tepuk tangan dulu dong. Ayo tepuk tangan dulu dong buat Kak Diah. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini Kak Oke, Dianya ini udah Kak Diah masuk ini. ini. Tepuk tangan dulu dong Tangan teman-teman. teman-teman. Halo semuanya, kenalin ya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, bisa dipanggil Dia. Di sini aku langsung saja karena ada keterbatasan waktu juga. Jadi di sini aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku bakal nyampein materi terkait SNBP. Di sini ada yang tahu nggak apa itu singkatan dari SNBP? Apa? Gak ada yang mau hadiah ternyata. Oke, next. Oke, jadi SNBP sendiri itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi ya teman-teman. Jadi di sini SNBP itu diperkhususkan untuk kelas 12 SMA atau sederajat, yaitu teruntuk untuk angkatan lulusan tahun 2026. Bisa next. Nah, di sini ada seleksi utama SNBP yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama ada nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Kemudian ada nilai mata pelajaran pendukung. Itu maksudnya apa Mbak di situ? Jadi nilai mata pelajaran pendukung itu semisal kalian kepengennya di farmasi. Nah, untuk mapel yang mendukung di farmasi sendiri itu misalnya ada kimia, ada fisika, dan juga matematika seperti itu. Kemudian tentunya ada prestasi akademik ya teman-teman karena ini adalah SNBP. Prestasinya bisa akademik atau non-akademik. Kemudian yang paling terjelas yaitu ada rekam jejak atau alumni. Dan yang terakhir yaitu ada portofolio. Nah, untuk portofolio sendiri itu khusus di jurusan seni atau olahraga saja. Selain itu nggak perlu pakai portofolio. Next. Di sini ada syarat-syarat yang bisa ikut SNBP. Yang pertama itu siswa kelas 12. Kemudian yaitu memiliki akun SNPMB. Dan kemudian ada prestasi yang tadi ya teman-teman dan tentunya yaitu siswa eligible. Jadi yang nggak eligible tenang, jangan sampai takut nggak bisa daftar SNBP karena masih ada SNBT. Sama ya teman-teman, masih ada portofolio juga. Nah itu bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Nah di situ bisa dilihat, zoom dong. Nah itu bisa dilihat untuk pendaftaran SNBP sendiri itu ada di bulan Februari ya teman-teman. Bagi yang belum membuat akun SNPMB bisa mendaftar sebelum terlambat. Nah, di sini ada strategi memilih jurusan SNBP. Yang pertama, kalian harus menentukan minat dan realitanya, teman-teman. Jangan sampai, nah, di sini contohnya itu misalnya kalian ternyata minatnya itu di farmasi. Tapi ternyata di farmasi sendiri itu persaingannya ketat sekali. Jadi dipikir-pikir kembali ya teman-teman, bisa menentukan dari nilai, kemudian prestasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah kemudian itu ada aturan pilihan. Kalau di SNBP sendiri itu kan ada 2 pilihan. Nah untuk pilihan pertama itu usahakan pilihan yang prioritas. Yang belakang.
Nah, untuk yang pilihan pertama itu usahakan prioritas atau keinginan kalian. Jangan sampai kalian itu milih di pilihan pertama karena persaingannya rendah. Jangan sampai teman-teman, karena nanti bakal merasa salah jurusan. Nah, kemudian itu ada aturan wilayah. Untuk aturan wilayah sendiri itu usahakan PTN-nya itu berada di provinsi yang sama dengan SMA kita, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Next. Nah, Zoom bisa nggak? Zoom. Nah, di situ bisa dilihat contohnya teman-teman. Semisal kalian kepengennya itu di Unair, kemudian sama di Unsila. Apakah boleh? Boleh, karena salah satunya ada di Provinsi Jawa Timur. Mbak, aku kepengen ngambil sama-sama Jatim, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak sama-sama Jatim nggak boleh teman-teman, itu ada contohnya UI sama itu yang di Jawa Tengah itu nggak boleh karena nggak ada di provinsi kita. Tapi kalau kalian milih satu PTN itu boleh ya teman-teman, mau pilih di mana? UGM boleh, UI boleh. Lanjut. Nah, di sini aku akan bahas terkait golden ticket. Disclaimer, di sini aku bahas golden ticket terkait Unair ya teman-teman. Untuk nanti PTN lainnya bisa ditanyakan kepada kakak-kakak yang jaga booth. Next. Nah, apa itu golden ticket? Jadi golden ticket itu adalah jalur undangan atau jalur fast track yang diberikan oleh perguruan tinggi. Tapi tertentu, nggak semua perguruan tinggi negeri itu memberikan golden ticket. Nah, manfaatnya golden ticket itu kalian bisa lolos SNBP secara cepat gitu. Nah, kemudian syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syarat golden ticket di Unair itu yang pertama tentunya siswa kelas 12 yang masuk eligible. Karena nanti surat pendaftaran SNBP kalian diupload saat mendaftar golden ticket. Kemudian mengikuti Airlangga Education Expo atau AEE. Nah, di sini AEE bisa diikuti semua orang, baik orang tua ataupun guru. Kemudian memilih Unair pada pilihan pertama dan memiliki prestasi akademik atau non-akademik, contohnya ada ketua OSIS atau ketua IPM boleh, kemudian ada tahfidz Quran dan juga olimpiade atau kompetisi lainnya. Nah, di sini Unair sendiri itu menilainya itu melalui kuadran ya teman-teman. Untuk kuadrannya sendiri itu kuadran 1 dan 2 itu excelnya di prestasi. Tapi untuk X1 dan 4 dia excelnya di akademik. Bisa dilihat di tabel sampingnya itu, kuadran 1 itu sekolah, akademik, prestasi dan juga alumninya itu bagus banget. Nah, untuk kuadran 2 itu sekolah dan akademiknya kurang bagus, tapi prestasi dan alumninya bagus. Nah, kelompok 3. Nah, kuadran 3 dia itu kurang bagus semua karena posisinya ada di pojok sendiri teman-teman, terpencil. Kemudian kuadran 4 itu sekolah dan prestasinya kurang bagus, tapi akademik dan alumninya itu bagus, seperti itu. Nah, di sini sudah sampai di akhir materi, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain dari 12.4. Nah, sebelumnya kalau nggak salah Kak Dia kan ini salah satu penerima golden ticket di Unair. Nah, itu kakak ngelampirin sertif apa aja dan maksimalnya berapa untuk ngelampirin sertifnya. Terus apakah kalau misal aku punya sertif hafalan tapi cuma 1 juz. Terus aku juga punya sertif akademik, misal olimpiade. Itu bobotnya lebih berat mana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Zain. Nah, untuk di sini aku itu ngelampirin sertifikat untuk di golden ticket sendiri itu maksimal 3. Nah, untuk pertanyaan aku kemarin nyantumin apa? Aku kemarin nyantumin yang satu adalah tahfidz Al-Quran, yaitu kalian tahu yang semam gak ngadain wisuda. Nah, itu aku ngelampirin itu. Itu juga 1 juz, tapi sebenarnya itu minimal 5 ya teman-teman.
Nah, aku nyantumin 1. Nah, kemudian aku juga nyantumin Olimpiade Matematika dan juga Sosiologi, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Udah ya? Oke, teman-teman. Next. Oke, di sini sekian untuk materi dari SNBP sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ditanyakan nanti bisa menghubungi aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dia atas materi yang diberikan. Teman-teman boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Dia. Nah, selain SNBP, ada juga jalur SNBT loh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut kayak, loh kalau misalnya aku nggak bisa SNBP gimana ya bisa SNBT. Kan kalian udah persiapan kan sekarang? Sudah ikut yang bimbel dari sekolah belum? Sudah, rajin, Keren. nggak bolos kan? Bener ya, jangan bolos ya. Nah terus juga tadi nih Kak Dia kan bilang kalau semisalnya ada golden ticket. Nah ternyata yang dimasukin itu sertifikat tahfidz. Nah jadi buat teman-teman yang di sekolah ini ya, kalian sudah diberi ngaji, itu ditekuni teman-teman. Karena gak ada yang mengira loh Kak Dia bisa pakai jalur golden ticket terus tahfidz gitu. Jadi kalian yang rajin ya ngajinya ya. Janji ya harus rajin ya teman-teman ya. Bener banget Kak Dara. Jangan bolos-bolos. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah pembekalan kuliah jalur SNBT yang akan disampaikan oleh Kak Haikal. Kepada Kak Haikal dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau nanya teman-teman, gimana kabarnya? Baik? Baik? Yang di sana kok nggak ada suara? Yang di sana kabarnya baik nggak? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kenalin, mungkin kalian udah kenal, nama aku Haikal, Muhammad Haikal Firdaus. Aku alhamdulillah keterima di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, dan di sini aku bakal sedikit memberikan pembekalan mengenai UTBK dan SNBT kepada kalian. Oke, bisa di next. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi UTBK dan SNBT ini, aku jelaskan dikit, ya mungkin kalian sudah tahu, UTBK itu ujian tertulis berbasis komputer, yang mana nilainya digunakan untuk seleksi nasional berbasis tes atau SNBT teman-teman. Jadi dia itu salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, dan peluangnya cukup besar. Bisa di next. Ini timelinenya. Mungkin buat sekarang beberapa dari kalian merasa belum relate ya dengan SNBT karena selamat juga untuk kalian yang masuk ke eligible. Cuman di sini tetap harus kalian perhatikan timelinenya. Aku izin nyomot dari materi yang diberikan yang ini ya, kalian mungkin ikut ya. Ini aku comot kurang lebih kayak gini. Timelinenya kalian harus tetap perhatikan. Next. Mas, di sini yang mau aku lebih bahas adalah kenapa, apakah itu penting? Kalau ditanya penting, pasti penting ya teman-teman. Cuma di sini aku mau sedikit menjelaskan apa yang membuat UTBK SNBT itu penting teman-teman. Bisa di next. Pertama adalah peluangnya yang besar. Ini adalah daya tampung yang diberikan atau minimal daya tampung yang diberikan oleh untuk PTN-PTN ya teman-teman. Ini kurang lebih sama seperti yang tahun lalu. Di sini tahun ini juga sama. Untuk PTN BLU dan PTN Satker, SNBT menempati peluang yang paling besar di 40% teman-teman. Kemudian diikuti oleh Mandiri dan kemudian diikuti oleh SNBP yang justru yang paling sedikit untuk bisa jadi peluang di PTN BLU dan PTN Satker. Kemudian di PTN BH atau PTN Berbadan Hukum, dia untuk SNBT minimum di 30%. Diikuti, yang paling tinggi itu masih seleksi mandiri, cuma itu maksimum, dan yang paling kecil lagi-lagi di SNBP teman-teman. Jadi kalau saranku ya teman-teman, eligible juga jangan terlalu berharap ya, tetap UTBK yang paling penting belajar. Buat bedanya untuk antara PTN BLU dan PTN BH dan PTN Satker ini mungkin kalian bisa tanya di BK kalian atau kalian bisa cari sendiri teman-teman. Aku nggak bisa jelasin di sini. Oke, next.
Nah, kedua teman-teman, nilai UTBK itu multifungsi teman-teman. Bisa dipakai buat, pertama itu tadi, nilainya dijadikan untuk seleksi nasional berbasis tes atau SNBT masuk PTN. Yang kedua, kalau misalnya, naudzubillah min dalik ya, kalian juga ketolak SNBT, kalian masih bisa daftar melalui mandiri di perguruan tinggi negeri maupun swasta teman-teman. Nilainya itu masih bisa dipakai, salah satu jalurnya menggunakan nilai UTBK. Kemudian yang terakhir, buat kalian yang mau apply beasiswa itu beberapa juga ada yang membutuhkan nilai UTBK kalian itu. Next. Ini yang paling penting teman-teman. UTBK itu bisa dibilang persaingan yang paling ketat, walaupun yang paling besar peluangnya tadi ya. Dia itu yang paling ketat persaingannya teman-teman. Karena di UTBK itu isinya pertama, siswa kelas 12 yang kemarin tidak masuk ke eligible. Itu jelas jalur pertama yang akan mereka tempuh SNBT. Terus kedua, buat siswa eligible sekalipun yang ketolak di SNBP otomatis larinya akan ke SNBT juga teman-teman. Jadi selain kalian melawan sesama yang tidak masuk eligible, kalian akan melawan teman-teman kalian yang sudah eligible sekalipun yang ketolak SNBP teman-teman. Terus yang ketiga, lulusan SMA yang gap year. Gap year ini juga lumayan banyak, alasannya bisa karena nggak keterima di PTN, terus nggak mau PTS atau macam-macam lah, atau mau kerja dulu juga bisa ke gap year. Dan ini juga akan jadi saingan kalian ketika mereka memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat UTBK juga. Dan yang terakhir ini teman-teman, ini juga cukup penting ya, yaitu mahasiswa penasaran. Mungkin kalian sudah tahu apa itu mahasiswa penasaran. Mahasiswa penasaran ini bisa dibilang mahasiswa semester, enggak harus semester 1 mungkin ya. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin kembali mendaftar UTBK karena mungkin merasa dia diterima atau keterima di fakultas yang tidak, atau kampus yang tidak mereka inginkan. Sehingga mereka jadinya daftar lagi di UTBK dan jadi saingan kalian juga. Dan ini bisa lebih sulit teman-teman karena mereka juga sudah punya pengalaman di tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang ya sekali lagi UTBK itu jalur yang paling ketat persaingannya. Next. Nah ini teman-teman. Yang eligible, hati-hati ya. Karena eligible itu bisa bikin kalian, nggak semua ya, tapi bisa bikin kalian malas belajar teman-teman. Kedua seleksinya memang gaib, dan ketiga karena malas belajar itu tadi, kalian jadi telat panas buat persiapan UTBK. Ini aku sedikit ceritain pengalamanku ya teman-teman. Tahun lalu aku ada masuk eligible juga, masuk eligible. Nah di situ salahnya aku saat itu, aku merasa tenang-tenang aja pas masuk di eligible. Pas aku belajar di les, bimbel di sekolah, itu sebelum aku ketolak SNBP, aku merasa kayak gak perlu belajar SNBP. Itu yang gak harus ditiru ya teman, jangan ditiru kalian itu. Pas akhirnya ketolak SNBP ya normal lah, lihat merah terus ya nangis segala macem. Tapi akhirnya aku sadar teman-teman, harusnya aku belajar lebih awal. Untungnya, alhamdulillahnya aku masih bisa ngejar belajar buat sebulan ya, dari jarak antara ketolak SNBP ke pengumuman SNBT. Jadinya alhamdulillah aku masih bisa ngejar. Cuman ini juga bukan jadi normalisasi juga teman-teman, karena nggak semua kemampuan dari teman-teman mungkin ya bisa belajar secepat itu. Kalian tetap harus belajar walaupun kalian udah eligible, kalian udah masuk ke eligible itu tadi, kalian harus tetap belajar teman-teman buat persiapan UTBK. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Next. Nah ini tips kecil UTBK ya. Pertama, pahami pola soal. Jujur aku agak lupa subtesnya UTBK itu apa. Tapi kalian mungkin masih paham ya UTBK soalnya itu apa aja. Itu kalian pelajari gimana pola-pola soalnya. Terus juga pelajari trik-trik setiap soal. Kalian bisa pelajari trik ini bisa di TikTok, di YouTube ya, banyak lah. Atau mungkin kalau di bimbel sekolah sendiri kemarin kita juga diajari ya buat tips-tips jenis soal ini. Terus yang ketiga ini penting teman-teman. Kalian harus benar-benar banyak banget belajar membaca dan manajemen waktu teman-teman. Terus setiap kali kalian TO, kalian harus juga evaluasi apakah hasil TO kalian itu sesuai dengan PTN yang kalian tuju. Dan yang terakhir ini
Ini berlaku nggak hanya di UTBK teman-teman, tapi dimanapun cari teman-teman yang sefrekuensi sama kalian dalam hal positif. Contohnya ini teman ambis ya teman-teman. Ini akan membantu sekali untuk kalian belajar UTBK. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan, ya aku cukupkan sampai sini ya teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan dari perkataan dan perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Haikal. Ya, jadi kalian yang eligible, yang pakai jalur SNBP juga jangan lupa tetap mempersiapkan ya belajar. Jadi jangan mengandalkan SNBP karena kan kita nggak tahu ya kampus itu menyeleksinya itu seperti apa. Karena kita nggak tahu setiap kampus itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Bener banget nih Kak Dara. Nah, kakak habis ini ada apa lagi ya? Nah, jadi habis ini masih ada 2 materi penting lagi yang sekiranya akan bermanfaat buat teman-teman kelas 12. Nah, materi selanjutnya adalah beasiswa KIPK yang akan disampaikan oleh Kak Sandi. Kepada Kak Sandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu dong teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oh, kurang fokus. Diulang lagi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi apa siang sih sekarang? Oke. Diulang lagi. Satu kali lagi. Selamat siang teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi di sini aku akan memaparkan presentasi tentang beasiswa KIP kuliah. Boleh slide selanjutnya? Jadi apa sih KIP kuliah itu? Jadi KIP kuliah merupakan program beasiswa dari pemerintah untuk lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik tinggi, namun terkendala di ekonomi agar bisa melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan dukungan biaya kuliah penuh, UKT, dan bantuan biaya hidup bulanan. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini juga ada persyaratan dan timeline pendaftaran. Mungkin kita ke timeline dulu. Jadi di situ dari awal Februari sampai dengan 31 Oktober ada pendaftaran akun KIP kuliah. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi KIP kuliah di seleksi SNBP. Lalu di timeline ketiga ada sinkronisasi KIP kuliah di SNBT. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar SNBP bisa melakukan sinkronisasi mulai waktu yang tertera yaitu tanggal 3 hingga 18 Februari 2026. Lalu selanjutnya bagi teman-teman yang belum rezekinya di SNBP dan melanjutkan untuk mendaftar di SNBT atau UTBK bisa melakukan sinkronisasi akun KIP kuliah mulai tanggal 25 Maret hingga 7 April 2026. Lalu yang terakhir ada KIP kuliah jalur mandiri perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nah, lalu syaratnya apa aja sih buat mendaftar jadi penerima KIP kuliah? Syarat yang pertama adalah siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun 2024, 25 hingga 2026. Lalu selanjutnya harus lulus masuk SNBP, SNBT ataupun seleksi mandiri pada perguruan tinggi penyelenggara KIP kuliah. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi teman-teman yang memilih perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Apabila ingin mendaftarkan dan mencalonkan diri menjadi penerima mahasiswa KIP kuliah, harus benar-benar diperhatikan apakah kampus itu penyelenggara beasiswa KIP kuliah atau tidak. Kalau misal kampusnya tidak menyelenggarakan
beasiswa KIP kuliah, maka teman-teman juga nggak bisa mendaftar sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Lalu selanjutnya, memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditunjukkan oleh dokumen bukti yang sah. Nanti ada syarat-syarat buat dokumennya apa aja. Lalu belum pernah ditetapkan menjadi beasiswa KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misal sudah pernah mendapatkan beasiswa KIP kuliah dan ingin mendaftar, misal aku udah lulus SNBT dan sudah dinyatakan menjadi mahasiswa KIP kuliah. Kalau aku pengen daftar SNBT lagi dan otomatis KIP kuliahku harus mengulang dari nol lagi. Aku harus daftar dari nol lagi. Aku harus pengajuan ke kampus dari nol lagi. Terus selanjutnya membuat akun pendaftaran KIP kuliah secara mandiri dengan NIK, NISN, NPSN, dan email aktif di website kipkuliah.kemendiktisaintek.go.id. Nah, untuk pembuatan akun ini biasanya dilaksanakan online semua. Dan di website itu teman-teman akan mengisi data diri, data rumah, data keluarga, lalu ada dokumen pendukung untuk keluarga yang miskin dan rentan miskin. Boleh di next? Nah, ini ada berkas pendaftaran KIP kuliah. Untuk yang di sebelah kiri ini, untuk yang di-upload di website. Yang pertama ada pas foto terbaru selama 3 bulan terakhir. Lalu foto keluarga. Nah, ini bisa jadi momen teman-teman yang mungkin jarang foto sama keluarganya sendiri. Nah, ini bisa dijadikan momen berharga. Jadi teman-teman harus foto dengan keluarga lengkap. Utamanya sih keluarga kecil ya, kayak ayah, ibu, mungkin kakak, adik itu yang utama. Nggak harus keluarga besar gitu, enggak. Terus selanjutnya foto rumah tampak depan dan ruang keluarga. Jadi di foto teman-teman foto rumah tampak depan sama di ruang tamu atau ruang keluarganya. Lalu selanjutnya ada dokumen pendukung ekonomi. Ini teman-teman opsional bisa pilih salah satu aja ya. Kalau misal teman-teman punya di sini ada yang penerima PIP dari SMA dan punya kartu KIP, itu juga bisa diupload. Lalu selanjutnya ada kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ini semacam kayak keluarganya pernah menerima bantuan sosial maupun sembako maupun uang tunai. Biasanya nanti ada suratnya, itu juga bisa disertakan. Kalau mungkin dari dua itu di atas belum dimiliki teman-teman. Nah, selanjutnya ada surat keterangan desil DT Sen. Kalau di tahun kemarin itu singkatannya DTKS. Nah, itu kurang lebih sama. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar akun di website itu biasanya akan langsung muncul. Kalau teman-teman terdata di di desil DTSen, biasanya antara rentang desil 1 sampai desil 6. Nah, pertanyaannya apakah desil 6 ke atas nggak bisa daftar KIP? Jawabannya bisa ya teman-teman. Tapi mungkin yang lebih diprioritaskan adalah desil dari golongan 1 hingga golongan 6. Lalu apa sih golongan yang dimaksud dengan golongan 1 sampai golongan 6? Nah, golongan 1 dan golongan 6 itu yang dimaksudkan adalah kondisi keluarganya. Kalau golongan 1 itu berarti golongan yang mohon maaf miskin. Lalu yang semakin naik ya semakin membaiklah ekonominya gitu. Lalu selanjutnya ada surat keterangan tidak mampu. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak memiliki syarat-syarat sebelumnya, teman-teman bisa minta surat keterangan tidak mampu ke desa. Kalau di sini nggak ada desa berarti di kelurahan. Nah, tapi teman-teman kalau untuk tahun ini surat keterangan tidak mampunya tidak usah menyertakan nama kampusnya, tapi digunakan untuk mendaftar KIP. Kan biasanya kalau di surat keterangan tidak mampu dimintakan tujuannya kemana. Kalau di tahun ini mintanya digunakan untuk seleksi KIP kuliah keterangannya. Lah, kalau teman-teman masih dirasa dari surat keterangan tidak mampu itu belum bisa, nah ada juga surat keterangan gaji orang tua. Nah, ini di tahun ini surat keterangan gaji orang tua itu sudah tidak berlaku ya teman-teman. Jadi terakhir penggunaan surat keterangan gaji orang tua atau slip gaji itu penggunaan terakhir ada di tahunku.
Jadi mungkin teman-teman yang ingin mendaftar dan tidak punya memiliki syarat-syarat itu bisa menggunakan atau membuat dan meminta ke kelurahan surat keterangan tidak mampu untuk diajukan pendaftaran KIP kuliah. Lalu yang terakhir ini opsional, sertifikat prestasi tidak wajib, ini maksimal 3. Lalu yang di kanan itu berkas tambahan. Kalau biasanya kampus akan melakukan datang ke rumah teman-teman untuk mengecek apakah benar-benar keluarga tidak mampu. Dan biasanya surat-surat ini yang akan diminta oleh orang-orang yang mendatangi rumah teman-teman. Ya, itu diantaranya bukti pembayaran PBB terbaru dan lain-lainnya. Atau kalau misal teman-teman punya kartu KIP, pakai kartu KIP waktu SMA aja dikirim ke orangnya nggak apa-apa. Karena sepengalaman aku di kampusku, itu aku nggak dimintain apa-apa kecuali kartu KIP yang berupa PDF. Boleh di next? Nah, ini adalah benefit yang didapatkan teman-teman kalau misalkan berhasil menjadi penerima beasiswa KIP kuliah. Yang pertama sudah pasti bebas biaya kuliah mulai dari UKT, SPP, uang gedung selama 8 semester. Oke, buat yang lainnya bisa teman-teman baca, lalu bisa di next. Oke, mungkin itu presentasi singkat dari aku. Bagi teman-teman yang mungkin informasinya kurang lengkap, bisa langsung cek di Instagram sahabat.kipkuliah, TikTok sukartono.me, lalu ada YouTube di bidikmisi.com. Oke, mungkin itu aja materi KIP kuliah dari aku. Terima kasih. Kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Sandi. Oke, ini kayaknya udah pada ngantuk ya, udah siang ya. Sebentar, ini masih ada satu materi lagi yang peminatnya juga nggak kalah banyak dan kalau bisa ini penting banget ya teman-teman. Selanjutnya ini materi yang juga nggak kalah penting selain KIPK. Jadi selanjutnya itu bakalan ada materi beasiswa unggulan yang akan disampaikan oleh Kak Faraizal. Kepada Kak Faraizal dipersilahkan. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Sebelumnya kenalin, nama aku Farizul Fabianur Rasya. Aku merupakan mahasiswa dari Fakultas Farmasi, program studi S1 Farmasi Universitas Airlangga. Nah, selain menjadi mahasiswa, alhamdulillahnya pada tahun kemarin aku dianugerahi sebagai awardee dari beasiswa unggulan Kemendikdasmen nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak bertanya nih, kan sebelumnya udah dikasih ya materi terkait beasiswa KIPK itu sendiri. Nah, bedanya dengan beasiswa unggulan itu apa sih? Jadi teman-teman, beasiswa itu kan umumnya berkaitan dengan bantuan finansial ya. Nah, beasiswa unggulan itu punya konsep yang berbeda nih teman-teman. Jadi untuk beasiswa unggulan ini sendiri, dia itu tidak mewajibkan kita untuk melampirkan persyaratan ekonomi yang rumit. Jadi kenapa itu? Makanya beasiswa unggulan ini sendiri fokus utamanya adalah untuk apresiasi prestasi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki prestasi semenjak SMA ini, baik di bidang akademik maupun non-akademik, aku yakin beasiswa unggulan merupakan salah satu solusinya. Mungkin bisa di next slide. Oke, jadi sebenarnya apa sih beasiswa unggulan itu teman-teman? Beasiswa unggulan itu program pemerintah Indonesia yang memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa, baik perguruan tinggi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini juga termasuk untuk perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Dan tahapan dalam beasiswa unggulan itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran, lalu dilanjut dengan seleksi berkas, dan setelah teman-teman dinyatakan lolos dalam seleksi berkas, teman-teman akan melanjutkan ke tahap seleksi wawancara. Dan setelah tahap seleksi wawancara lolos, teman-teman akan melanjutkan ke tanda tangan kontrak awardee sebagai penerima beasiswa unggulan. Next slide. Oke, sebenarnya komponen dari beasiswa unggulan itu ada apa aja sih teman-teman? Jadi yang pertama, beasiswa unggulan itu mendapatkan biaya pendidikan berupa biaya UKT atau uang kuliah tunggal bagi perguruan tinggi negeri atau SPP dan biaya SKS bagi perguruan tinggi swasta. Lalu yang kedua adalah biaya hidup teman-teman. Dan biaya hidup ini akan dibayarkan per semester. Jadi teman-teman per semesternya nanti akan mendapatkan 12 juta per semester atau 6 bulan sekali. Lalu yang ketiga teman-teman juga akan mendapatkan biaya buku. Nah untuk jenjang S1 dan D4 teman-teman akan mendapatkan 900.000 per semester nantinya. Next slide.
Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam syarat umum dari beasiswa unggulan itu sendiri. Yang pertama itu diutamakan untuk yang memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi pada bidang akademik maupun di bidang non-akademik dalam tingkat internasional maupun pada tingkat nasional. Lalu yang kedua, teman-teman sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain. Lalu yang ketiga, teman-teman juga belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Lalu yang keempat, teman-teman itu diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah itu adalah B atau baik sekali. Dan juga pada program studi terakreditasi atau di perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Lalu yang kelima, teman-teman tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku budaya. Lalu yang keenam, beasiswa ini itu diutamakan untuk teman-teman yang memasuki kelas reguler. Jadi bagi teman-teman yang memasuki kelas internasional, ini bukan merupakan pilihan yang tepat untuk pilihan beasiswa kalian. Next slide. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam berkas wajib dari beasiswa unggulan ini sendiri. Yang pertama adalah karya tulis berupa esai, teman-teman. Nah, esai ini itu berisi tentang deskripsi diri, lalu berisi tentang deskripsi karya yang pernah dihasilkan, namun ini juga bersifat opsional. Lalu adapun karya yang nantinya akan dihasilkan dan dapat berguna bagi bangsa Indonesia yang pastinya akan dikaitkan dengan tema yang diminta. Bisa next slide? Lalu yang kedua adalah sertifikat UKBI. Nah, mungkin teman-teman di sini masih terdengar asing ya dengan sertifikat UKBI itu apa. Jadi sertifikat UKBI ini sama halnya dengan TOEFL atau IELTS, teman-teman. Namun jika TOEFL atau IELTS itu untuk berbahasa Inggris dan UKBI ini untuk berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah KTP dan kartu keluarga. Next slide. Keempat adalah kartu keterangan lulus atau LOA atau Letter of Acceptance untuk mahasiswa baru. Jadi nantinya jika teman-teman sudah diterima di universitas pilihan teman-teman, teman-teman akan mendapatkan pengumuman dan dari pengumuman itu teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa meminta surat LOA resmi dari Direktorat Kemahasiswaan di universitas pilihan teman-teman. Lalu yang kelima adalah surat keterangan aktif kuliah untuk mahasiswa ongoing atau semester 2 ke atas. Keenam adalah ijazah dan transkrip nilai terakhir pada jenjang sebelumnya. Next slide. Ketujuh adalah KHS atau kartu hasil studi semester sebelumnya bagi mahasiswa ongoing. Lalu yang kedelapan adalah surat pernyataan pendaftaran beasiswa unggulan. Dan nantinya ini akan ada template, teman-teman cukup mengisi biodata dan juga dari tanda tangan. Lalu yang terakhir yang kesembilan adalah surat rekomendasi dari institut terkait. Kebetulan aku meminta surat rekomendasi dari kepala sekolah kita dan juga wakil kurikulum. Next slide. Oke, sekarang akan masuk ke dalam berkas tambahan yang sifatnya opsional, teman-teman. Yang pertama adalah sertifikat prestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dan yang kedua adalah sertifikat kompetensi, yakni pelatihan di luar sekolah. Tapi perlu aku terangin sekali lagi, ini itu bersifat opsional, tidak wajib. Tapi memang jika teman-teman bisa memenuhi kedua sertifikat ini, teman-teman akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos di beasiswa unggulan. Next slide. Sebelum aku akhiri, aku punya quotes yang keren nih teman-teman. Beasiswa itu bukan tentang siapa yang paling pintar atau penuh prestasi, tapi untuk mereka yang paling siap, paling berani mengambil langkah, dan yang ingin berkontribusi. Mungkin cukup sekian presentasi terkait materi beasiswa unggulan yang dapat aku sampaikan. Dan sebelum aku akhiri, aku akan membuka sesi tanya jawab untuk satu penanya tercepat. Mungkin apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa tanya ketika sesi booth setelah ini, teman-teman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semangat buat kalian para pejuang PTN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farezel atas materi yang disampaikan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ayo yang semangat ini masih panjang ini. Kita masih ada kegiatan-kegiatan selanjutnya ini. Nah. Gak kerasa ya Kak, akhirnya sesi materi kita udah selesai. Nah selanjutnya teman-teman akan mengikuti kelas peminatan. Nah sebelum menuju kelas peminatan, kami selaku MC akan menutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.